Apakah sebelumnya sudah terlihat untuk slide-nya? Ya, sudah Mbak. Sudah nampak. Silakan. Kasus yang akan kami diskusikan pada siang hari ini adalah gastroenteritis. Dengan anggota kelompok yang tertera di PPT. Next. Quebec is in case watery diarrhea. A 30-year-old woman presented to primary health care with 10 hours of sudden onset of voluminous diarrhea and vomiting. Since onset, the patient had experienced 7 episodes of diarrhea and 3 of vomiting and ingested approximately 2 liters of oral rehydration solution at home. She also suffered from fever. She lived in an informal settlement area with 2 young children and a husband who has a day labor. The family would often drink unboiled tap water stored in open large containers and shared a toilet with approximately 20 other families. The patient's medical history was unremarkable. On admission, family members also were suffering from severe diarrhea due to suspect of food poisoning in wedding occasion. On examination, the patient was lethargic and thirsty. Blood pressure 100, 110 per 70 mmHg, heart rate 92 per minute, respiratory 92 per minute, temperature 38.5 degrees Celsius, and had sunken eyes, dry buccal mucus, rosacea skin, turgor, deep and rapid breathing, and feeble pulse. She had not urinated since onset of illness. Other systemic examination findings were normal. The patient still had a fishy odor. Upon arrival, the patient was categorized as severely dehydrated, more than 10% total body volume depleted, and immediately treated with intravenous infusion of cholera saline solution at a rapid rate of 100 ml per kilogram over the first 3 hours, with an accelerated rate of 30 milli per kilogram over the first 30 minutes. The progress of rehydration therapy was assessed hourly. Due to lethargy, the patient was initially unable to consume applicable amounts of oral liquid until approximately 3 hours after initiation of intravenous fluid, at which time the patient had received approximately 4 liters of intravenous fluid. As diarrhea continued, oral intake was continuously encouraged. Within 8 hours of arrival, the patient was alert and oriented with good skin turgor, moist mucous membranes, and strong pulse. The patient began to void urine and was able to eat bread soaked in a cup of milk and banana. The patient continued to drink 1 liter of oral rehydration solution (ORS) per hour to maintain fluid status while diarrhea continued. Rapid microscopy declared shooting star movement. The patient was observed overnight and then discharged and sent home with ORS. Upon admission, the patient was treated cotrimazole 2 by 960 mg, domperidone 3 by 10 mg, and paracetamol 3 by 500 mg. Finish. Thank you. Next.
Terjemahan kasus bahasa Indonesia. Diare berair. Seorang wanita 30 tahun datang ke pelayanan kesehatan primer dengan keadaan mengalami diare tiba-tiba dengan onset 10 jam dan mengalami muntah. Sejak awal, pasien telah mengalami 7 kali diare dan 3 kali muntah dan mengkonsumsi sekitar 2 liter larutan oral rehidrasi di rumah. Dia juga menderita demam. Dia tinggal di daerah pemukiman informal dengan 2 anak dan suami yang bekerja sebagai buruh harian. Keluarga tersebut sering meminum air keran yang tidak direbus, yang disimpan di dalam wadah terbuka, dan berbagi toilet bersama dengan kurang lebih 20 keluarga lainnya. Riwayat medis sebelumnya tidak terekam. Saat masuk, anggota keluarga juga menderita diare berat, karena diduga keracunan makanan dalam acara pernikahan. Pada pemeriksaan, pasien lesu dan haus. Tekanan darah 110/70 mm/Hg, denyut jantung 92 kali per menit, laju pernafasan 92 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, dan memiliki mata cekung, mukosa bukal kering, turgor kulit berkurang, nafas cepat dan dalam, dan nadi lemah. Dia belum buang air kecil sejak timbulnya penyakit. Temuan pemeriksaan sistemik lainnya normal, kotoran pasien berbau amis. Setibanya di sana, pasien dikategorikan sebagai dehidrasi akut dengan lebih dari 10% total volume tubuh terkuras, dan segera diobati dengan infus intravenal larutan garam kolera dengan kecepatan tinggi 100 ml per kilogram selama 3 jam dengan kecepatan 30 ml per kilogram selama 30 menit pertama. Kemajuan terapi rehidrasi dinilai setiap jam. Karena lesu, pasien awalnya tidak dapat mengkonsumsi jumlah yang cukup dari cairan oral sampai kira-kira 3 jam setelah inisiasi cairan intravena. Pada saat pasien menerima sekitar 4 liter cairan intravena. Karena diare masih berlanjut, asupan oral terus dikonsumsi. Dalam 8 jam kedatangan, pasien sadar dan berorientasi dengan turgor kulit yang baik, selaput lendir lembab, dan denyut nadi kuat. Pasien mulai buang air kecil dan bisa makan roti yang direndam dengan cangkir susu dan pisang. Pasien melanjutkan minum 1 liter oral larutan rehidrasi per jam untuk mempertahankan status cairan sementara diare berlanjut. Dark field mikroskop mengungkapkan gerakan shooting star. Pasien diamati semalaman dan kemudian dipulangkan dan dikirim pulang dengan oralit. Saat masuk, pasien diterapi dengan kortimoxazole 2 kali 960 mg, domperidon 3 kali 10 mg, dan paracetamol 3 kali 500 mg. Baik, saya izin melanjutkan untuk seorang wanita 30 tahun datang ke layanan kesehatan primer dengan 10 jam onset mendadak, volumetrik diare dan muntah, dan 3 kali muntah, dan menelan sekitar 2 liter larutan rehidrasi oral di rumah. Dia juga menderita demam. Dia tinggal di daerah pemukiman informal dengan 2 anak kecil dan seorang suami yang bekerja sebagai buruh harian. Keluarga tersebut sering meminum air keran yang tidak direbus yang disimpan dalam wadah besar yang terbuka dan menggunakan toilet bersama dengan sekitar 20 keluarga lainnya. Next. Nah, untuk selanjutnya ini adalah objek. Nah, ini pada skenario keadaannya lesu dan dehidrasi berat. Untuk tekanan darahnya 110/70 mmHg, kemudian untuk heart rate-nya 92 kali per menit, respiratory rate-nya 92 kali per menit, untuk suhunya 38,5 derajat Celcius, dan mata nampaknya cekung, kemudian bukal kering, turgor kulit berkurang, nafas dalam cepat, dan nadi lemah. Nah, untuk pemeriksaan sistemiknya normal, kotoran pasien berbau amis. Selanjutnya untuk asesmennya itu untuk diagnosis sementaranya ada gastroenteritis, untuk diagnosis banding itu ada demam tifoid, cryptosporidium, dan colitis pseudomembran. Untuk P atau planning,
Itu pertama, pasien diberi infus larutan garam kolera, cotrimoxazole 2 kali 960 mg, domperidone 3 kali 10 mg, dan paracetamol 3 kali 500 mg. Oke, selanjutnya untuk definisi, gastroenteritis adalah peradangan pada lambung, usus kecil dan usus besar dengan berbagai kondisi patologis. Jadi saluran gastrointestinal dengan tanda gejala diare, disertai dan atau tanpa muntah dan ketidaknyamanan pada abdomen. Lalu untuk etiologi, gastroenteritis akut bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut dari World Gastroenterology Organization, ada beberapa agen yang bisa menyebabkan terjadinya gastroenteritis akut, yaitu agen infeksi dan agen non-infeksi. Lebih dari 90% diare akut disebabkan karena infeksi, sedangkan sekitar 10% karena sebab lain. Yang pertama untuk faktor infeksi ada virus, yaitu yang pertama ada rotavirus, merupakan salah satu terbanyak penyebab dari kasus rawat inap di rumah sakit dengan mengakibatkan 500.000 kematian di dunia setiap tahunnya. Biasanya diare akibat rotavirus keparahannya di atas rata diare pada umumnya dan menyebabkan dehidrasi. Lalu yang kedua ada human calcivirus, yang sekarang disebut dengan norovirus dan sapovirus. Nah, norovirus ini merupakan penyebab utama terbanyak diare pada pasien dewasa dan menyebabkan 21 juta kasus per tahun. Lalu untuk yang sapovirus ini umumnya menginfeksi anak-anak dan merupakan infeksi virus tersering kedua selain rotavirus. Lalu yang ketiga ada adenovirus, umumnya menyerang anak-anak dan menyebabkan penyakit pada sistem respiratori. Lalu terdapat juga bakteri. Nah, untuk yang bakteri, yang pertama ada Diaregenik Escherichia coli, lalu ada Campylobacter, yang ketiga ada Shigella species, lalu Vibrio cholera, lalu yang kelima ada Salmonella, keenam parasit agen seperti Cryptosporidium parvum, Giardia lambdia, Entamoeba histilotica, dan Xylospora cayetanensis. Nah, infeksi beberapa jenis protozoa tersebut itu sangatlah jarang terjadi, namun sering dihubungkan dengan traveler dan gejalanya sering tak nampak. Nah, dalam beberapa kasus juga dinyatakan infeksi dari cacing seperti Strongyloides stercoralis, Angiostrongylos cantonensis, kemudian Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum juga bisa menyebabkan gastroenteritis akut. Nah, untuk faktor non-infeksinya yang pertama itu ada malabsorpsi atau maldigesti. Nah, ini itu kurangnya penyerapan seperti karbohidrat, lemak, asam amino, protein, vitamin, dan mineral. Nah, yang kedua ini ada imunodefisiensi. Nah, ini itu kondisi seseorang dengan imunodefisiensi seperti hipogammaglobulinemia, penyakit granulomatosa kronik, defisiensi IgA, dan imunodefisiensi IgA heavy combination. Nah, yang ketiga ini ada terapi. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan antibiotik, antasida, dan masih kemoterapi juga bisa menyebabkan gastroenteritis akut. Dan ada yang lain-lain, ini seperti tindakan gastrektomi, terapi radialis dosis tinggi, sindrom Zollinger-Ellison, neuropati diabetes, sampai kondisi psikis juga dapat menimbulkan gastroenteritis akut. Baik, selanjutnya untuk epidemiologi. Untuk gastroenteritis ini salah satu penyebab utama penyakit secara global. Kemudian untuk di seluruh dunia, penyakit ini melibatkan lebih 3 hingga 5 miliar anak setiap tahun. Menurut Global Burden of Disease, GDB,
Diarrheal Disease Collaborator tahun 2017 pada tahun 2015 merupakan penyakit penyebab kematian urutan ke-9 yang menelan korban sebanyak 1,31 juta penduduk di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia jumlah kematian yang menduduki urutan kedua setelah Cina dengan jumlah kematian sebanyak 57.000 dan angka kematian mencapai 22,1 per 100.000 penduduk. Menurut hasil riset Kesehatan Dasar 2018, termasuk dalam penyakit yang menyebabkan kematian utama di Indonesia pada tahun 2018 dengan jumlah 7,3%. Untuk klasifikasi dari gastroenteritis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gastroenteritis akut dan yang kedua ada gastroenteritis kronik. Untuk gastroenteritis akut itu adalah gastroenteritis yang serangannya secara tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari. Kemudian untuk gastroenteritis akut ini terbagi lagi menjadi dua. Ada gastroenteritis non-inflamasi yang disebabkan oleh enterotoksin dan menyebabkan gastroenteritis cair dengan volume yang besar tanpa lendir dan darah, dan keluhan abdomen jarang terjadi atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian untuk gastroenteritis inflamasi, ini disebabkan invasi bakteri dan pengeluaran sitotoksin di kolon. Untuk gejala klinisnya, ditandai dengan mules sampai nyeri seperti kolik, kemudian ada mual, muntah, demam, tenesmus, gejala dan tanda dehidrasi. Secara makroskopis, terdapat lendir dan darah pada pemeriksaan feses rutin, dan secara mikroskopis terdapat sel leukosit polimorfonuklear. Kemudian yang kedua, gastroenteritis kronik. Ini adalah gastroenteritis yang berlangsung selama lebih dari 14 hari. Untuk mekanismenya, gastroenteritis akut maupun kronik ini dibagi menjadi gastroenteritis sekresi, gastroenteritis osmotik, dan gastroenteritis eksudatif. Untuk gastroenteritis sekresi, ini adalah gastroenteritis dengan volume feses yang banyak, biasanya disebabkan oleh gangguan transport elektrolit yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dan sekresi air dan elektrolit, namun kemampuan absorpsi mukosa ke usus ke dalam lumen usus menurun. Ini disebabkan toksin bakteri seperti toksin kolera, kemudian pengaruh garam empedu, asam lemak rantai pendek, dan hormon intestinal. Kemudian yang kedua, gastroenteritis osmotik. Ini terjadi apabila terdapat partikel yang tidak dapat diabsorpsi sehingga osmolaritas lumen meningkat dan air tertarik dari plasma ke lumen usus sehingga terjadilah gastroenteritis. Kemudian yang ketiga, gastroenteritis eksudatif. Ini adalah inflamasi yang akan mengakibatkan kerusakan mukosa baik usus halus maupun usus besar. Inflamasi dan eksudasi ini terjadi akibat infeksi bakteri atau non-infeksi atau bahkan akibat dari radiasi. Baik, selanjutnya adalah faktor risiko. Untuk faktor risiko terjadinya gastroenteritis itu menurut Kemenkes RI 2011 itu merupakan yang pertama, ya, faktor perilaku, yaitu yang meliputi yang pertama tidak memberi ASI atau air susu ibu selama 6 bulan ataupun ASI eksklusif dan memberikan MAPASI ataupun makanan pendamping ASI yang terlalu dini. Kemudian poin selanjutnya yaitu penyimpanan makanan yang tidak higienis. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan menggunakan sabun sebelum memberikan ASI ataupun makanan. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu poin yang pertama adalah kebersihan lingkungan dan pribadi yang buruk. Kemudian kurangnya keterbiasaan mandi cuci kakus ataupun MCK yang kemudian ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Selanjutnya. Patogenesis, pada umumnya gastroenteritis akut 90% disebabkan oleh agen infeksi yang
berperan terutama adalah faktor agen dan faktor host. Faktor agen yaitu daya penetrasi yang dapat merusak sel mukosa, kemampuan memproduksi toksin yang mempengaruhi sekresi cairan usus halus, serta daya lewat kuman. Kemudian untuk faktor host itu merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap organisme yang menimbulkan diare akut, terdiri dari faktor-faktor daya tangkis atau lingkungan internal saluran cerna, antara lain yaitu ada keasaman lambung, motilitas usus, imunisasi, dan lingkungan mikroflora usus. Lalu patogenesis diare karena infeksi bakteri atau parasit terdiri dari yang pertama yaitu ada diare karena bakteri invasif. Diare tipe sekretaris dengan konsistensi berair dengan volume yang banyak. Diare jenis ini biasanya disebut juga sebagai diare tipe sekretorik dengan konsistensi berair dengan volume yang banyak. Bakteri yang memproduksi enterotoksin ini tidak merusak mukosa seperti Vibrio cholerae eltor, enterotoxigenik Escherichia coli atau ETEC, dan Clostridium perfringens. Vibrio cholerae eltor ini mengeluarkan toksin yang terkait pada mukosa usus halus 15-30 menit sesudah diproduksi Vibrio. Enterotoksin ini menyebabkan kegiatan berlebihan nikotinamid adenin di nukleotida pada dinding sel usus, sehingga akan meningkatkan kadar dari adenosin 35 siklit monofosfat atau siklik AMP. Dalam sel yang menyebabkan sekresi aktif anion klorida ke dalam lumen usus yang diikuti oleh air, ion bikarbonat, kation, natrium, dan kalium. Yang kedua, diare inflamasi bakteri atau bakteri yang invasif, enteroinvasif. Maksudnya, si bakteri ini bisa menginflamasi si lapisan mukosa usus, tidak seperti diare bakteri yang non-invasif. Nah, bakteri yang rusak atau invasif antara lain yang enteroinvasif biasanya pada E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, Clostridium perfringens, tipe C. Nah, diare invasif ini disebut diare inflamatori disebabkan karena si mukosa ususnya ini dirusak oleh sel-sel inflamasi atau sitokin inflamasi. Nah, kerusakan dinding usus ini berupa nekrosis dan ulcerasi. Sifat diarenya sekretorik eksudatif, maksudnya sekretorik yakni pengeluaran si mukosa usus ini karena terjadinya inflamasi sehingga penyerapannya berkurang sehingga banyak pengeluaran air dan atau cairan elektrolit keluar ke usus. Disebut sekretorik eksudatif biasanya disertai darah atau nanah. Nah, cairan diare ini dapat bercampur lendir dan darah. Nah, tanda khasnya biasanya kerusakan pada kematian dengan pada minimal serat, disertai gangguan absorpsi dan sekresi. Nah, untuk mekanismenya biasanya kolonisasi awal, kemudian terjadinya perlekatan bakteri ke sel epitel, selanjutnya terjadinya invasi bakteri ke dalam sel epitel, atau pada IBD, inflammatory bowel disease, ini penyakit autoimun, biasanya mulai terjadi inflamasi. Nah, untuk tahap selanjutnya terjadinya pelepasan sitokin antara lain seperti sitokin proinflamasi, interleukin pertama, interleukin 1, TNF alpha, dan kemokin seperti interleukin 8 dari epitel dan subepitel. Bisa dilanjut, Sarah. Baik, selanjutnya untuk manifestasi klinis dari gastroenteritis,
Yang pertama itu ada konsistensi feses air dan frekuensi defekasi meningkat. Kemudian juga ada muntah, tapi umumnya tidak lama. Kemudian juga ada demam, mungkin bisa ada, mungkin bisa tidak. Kemudian juga ada kram abdomen, ada tenesmus juga. Kemudian juga ada membran mukosa kering. Kemudian fontanel cekung. Kemudian ada BB menurun, malaise, dan dehidrasi. Next. Baik, untuk selanjutnya itu ada penegakan diagnosis. Nah, untuk yang pertama ada anamnesis. Untuk anamnesis di sini biasanya pasien yang itu nanti mengeluhkan mual dan muntah. Terus yang kedua itu ada diare. Nah, untuk diare biasanya BAB-nya itu nanti berair atau lembek, terus biasanya juga bercampur darah atau lendir. Nah, untuk frekuensi dari diarenya itu bisa 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Selanjutnya ada sakit perut. Nah, di sini biasanya si pasien mengeluhkan disertai kembung atau nyeri. Selanjutnya ada demam. Nah, untuk demam di sini bisa menunjukkan kalau si patogen penyebabnya itu yang lagi invasif. Terus untuk pemeriksaan fisiknya, yang pertama itu ada perabaan perutnya itu nanti lunak. Terus waktu dipalpasi itu nanti ditemukan nyeri tekan, biasanya ringan sampai berat. Selanjutnya ada tanda dehidrasi. Nah, di sini tanda dehidrasinya itu karena akibat dari diare. Nah, untuk tanda dehidrasi di sini merupakan hal terpenting dan harus diperhatikan. Untuk red flag dari tanda dehidrasi itu ada mulut kering, ada turgor kulit menurun, jadi tingkat kelenturan kulitnya itu nanti menurun. Terus ada akralnya itu nanti juga dingin, terus biasanya matanya juga cekung, disertai biasanya ada bising usus yang hiperperistaltik. Nah, kalau pada anak-anak itu nanti biasanya ditemukan di ubun-ubunnya itu nanti sedikit cekung. Selanjutnya ada status mental yang berubah. Nah, di sini tuh seperti letargi atau kondisi tubuhnya itu nanti terasa sangat lelah atau lesu. Ada apatis, jadi si pasien itu nanti kayak sikapnya acuh terhadap berbagai hal. Terus ada takikardi, terus ada hipotensi ortostatik, itu kondisi di mana tekanan darah itu nanti turun dengan cepat ketika berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Terus untuk tanda vital lainnya itu bisa ditemukan tinjanya itu nanti berdarah dan ada suhu tubuh yang tinggi. Dan juga pernafasannya itu nanti cepat. Nah, untuk pemeriksaan fisik lainnya itu nanti biasanya ada riwayat rawat inap atau penggunaan antibiotik yang baru-baru ini. Terus juga usianya itu lebih dari 65 tahun dan si pasien komorbiditas seperti HIV dan diabetes mellitus. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama dapat dilakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, beberapa spesies menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Misalnya pada video, infeksinya menghasilkan perubahan histologis yang minimal atau tidak ada. Terus pada spesies Campylobacter jejuni, itu dapat menyebabkan peradangan yang non-spesifik dan pseudomembran infeksi dengan gambaran spesifik atau diagnostik. Nah, beberapa patogen lainnya, misalnya ada Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella, Yersinia, dan E. coli, memiliki histopatologi yang mirip. Gambarannya dapat menunjukkan lapisan mukosa yang tebal, kelompok bakteri ditambah neutrofil pada permukaan intraepitel, neutrofil menumpuk di lumen, dan bagian basal cryptus. Berikutnya, pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan darah. Yang pertama dari darah perifer lengkap, dapat dicek yaitu serum elektrolit, natrium, kalium, dan kalsium. Berikutnya ada immunoassay. Yang dicek itu ada toksin bakteri, misalnya pada Clostridium difficile, antigen virus pada rotavirus, dan antigen protozoa pada Giardia,
dan Enterobacterium histolytica. Berikutnya pada pemeriksaan feses, itu dapat dilakukan feses lengkap, yaitu pada pemeriksaan mikroskopis dapat ditemukan peningkatan jumlah leukosit di feses, ada inflamatory diare. Pada parasit dapat ditemukan amoeba bentuk tropozoid dan bentuk hifa pada jamur. Pada berikutnya yang dicek pada feses ada biakan dan resistensi feses atau teluk dubur. Pemeriksaan penunjang diperlukan dalam catatan diare akut karena infeksi, karena pada tata cara pemeriksaan yang terarah akan sampai pada terapi definitifnya. Next slide. Selanjutnya yaitu tata laksana dari gastroenteritis. Yang pertama itu diberikan terapi suportif berupa rehidrasi. Nah, jika pasien itu dalam keadaan umum baik, tidak dehidrasi, asupan cairan yang adekuat, itu dapat diperoleh dari minuman ringan, sari buah, sup, dan keripik asin. Tetapi jika pasien tersebut kehilangan cairan yang banyak dan juga dehidrasi, dapat diberikan cairan melalui intravena atau infus, atau dapat rehidrasi secara oral. Nah, rehidrasi secara oral itu dapat diberikan pedialit atau oralit. Tetapi kalau terapi cairan infus atau melalui intravena itu dapat diberikan cairan stringer laktat. Selanjutnya yaitu antimotilitas. Itu dapat diberikan dengan tujuan untuk menghambat gerakan usus. Yang dapat diberikan loperamid, dipenoxilat, atropin, bismut subsalicilat, atapulgit, smectic. Selanjutnya yaitu antiemetik. Diberikan untuk mengatasi gejala mual muntah. Dapat diberikan metoclopramid atau ondansetron. Untuk selanjutnya, nomor 4 itu pertimbangan pemberian antibiotik sesuai patogen spesifik. Pemberian antibiotik dapat secara empiris, tapi jika hasil kultur dan resisten mikroba itu sudah diketahui, maka antimikroba yang diberikan itu nanti disesuaikan dengan penyebab atau patogen spesifiknya. Yang pertama itu kalau misal disebabkan karena Campylobacter, nanti diberikan ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari selama 3-5 hari. Atau azitromycin 500 mg per oral 2 kali sehari. Atau bisa juga erythromycin 500 mg per oral 2 kali sehari selama 5 hari. Selanjutnya, kalau disebabkan karena Shigella atau Salmonella species, diberikan ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari selama 3-5 hari, atau ceftriaxone 1 gram bisa secara intramuskular atau intravena sehari, atau diberikan trimetoprim sulfametoxazole double strength atau 160 atau 800 mg. Itu per oral 2 kali sehari selama 3 hari. Terus kalau disebabkan karena Vibrio cholera, diberikan tetrasiklin 500 mg per oral 4 kali sehari selama 3 hari, atau doxycycline 300 mg per oral dosis tunggal, atau jika resisten terhadap tetrasiklin bisa menggunakan ciprofloxacin 1 gram per oral sekali, atau erythromycin 250 mg per oral 4 kali sehari selama 3 hari. Terus kalau disebabkan oleh patogen traveler diare, diberikan ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari selama 3-5 hari, atau trimetoprim sulfametoxazole double strength per oral 2 kali sehari selama 3 hari. Terus kalau patogen Clostridium difficile itu diberikan metronidazole 250-500 mg per oral intravena 4 kali sehari selama 7-14 hari, atau vancomycin 125 mg 4 kali sehari selama 7-14 hari. Terus ada juga patogen Yersinia enterocolitica, diberikan
cefotaxime atau ciprofloxacin, atau pada kasus yang berat itu diberikan ceftriaxone intravena 1 gram setiap 6 jam selama 5 hari. Terus nomor 5 itu ada antiparasit sesuai patogen penyebab juga. Parasit yang pertama ada Giardia lamblia, itu nanti obatnya dikasih metronidazole 750 mg 3 kali sehari selama 5 hari, atau tinidazole, atau bisa juga nitazoxanid. Terus parasit yang kedua Cryptosporidium species, itu diberikan nitazoxanid. Terus kalau parasit Cyclospora cayetanensis itu diberikan trimetoprim sulfamethoxazole atau nitazoxanid. Kalau parasit Schistoisospora belli diberikan trimetoprim sulfamethoxazole atau primetamin atau ciprofloxacin atau nitazoxanid. Terus yang terakhir ada Trichinella species diberikan albendazole atau mebendazole. Terus untuk antifungi itu nanti contohnya ada Microsporidia, nanti diberikan albendazole atau fumagillin. Selanjutnya ya untuk selanjutnya itu komplikasi. Komplikasi yang pertama dia itu bisa terjadi shock hipovolemik karena pada diare akut yang terjadi karena kolera itu dapat terjadi kehilangan cairan secara mendadak sehingga cepat terjadi shock hipovolemik disertai hipokalemi dan asidosis metabolik. Lalu pada kondisi yang berat juga dapat berlanjut menjadi nekrosis tubular akut ginjal. Lalu komplikasi selanjutnya yaitu ada hemolytic uremic syndrome yang terutama terjadi akibat EHEC. Komplikasi selanjutnya itu pada infeksi Campylobacter jejuni dapat terjadi komplikasi Guillain-Barré syndrome yang ditandai dengan kelemahan motorik pada pasien akibat demyelinisasi akut. Next slide. Untuk prognosisnya itu sendiri, untuk gastroenteritis dia prognosisnya baik ya bagi kebanyakan pasien yang terkena gastroenteritis viral atau virus. Namun bila terjadi dehidrasi yang tanpa diketahui itu kondisi penderita yang terkena akan menjadi kesakitan serius bahkan sampai kematian. Nah dalam banyak kasus itu prognosisnya sangat baik ya. Jadi kondisi limited dalam banyak kasus itu. Namun sangat penting juga bahwa pasien yang terus mempertahankan hidrasi oral bahkan jika dia tidak mencapai rotan medis, kematian memang terjadi pada usia yang ekstrim dan pada individu yang mengalami imunosupresi. Bisa di next. Untuk riwayat pengobatannya, obat sekarang kortimoxazole 2 kali 960 mg per oral, lalu domperidon 3 kali 10 mg per oral, paracetamol 3 kali 500 mg per oral. Untuk obat rekomendasi, doxycycline 300 mg per hari secara per oral, dipenoxilat atropin 4 kali 5 mg per oral, dan paracetamol 3 kali 500 mg per oral. Next. Mekanisme aksi dari masing-masing obat. Yang pertama, kortimoxazole dengan zat aktif utama yaitu sulfamethoxazole dan trimetoprim. Sulfamethoxazole mengganggu sintesis asam folat bakteri dan pertumbuhan melalui penghambatan pembentukan asam dihidrofolat dan asam para-aminobenzoat. Untuk trimetoprim menghambat reduksi asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat yang mengakibatkan penghambatan berurutan enzim jalur asam folat. Obat yang kedua, domperidon, memiliki sifat memblokir reseptor dopamin perifer, meningkatkan peristaltik opagel, dan meningkatkan penurunan tekanan sphincter opagel, meningkatkan motilitas dan peristaltik lambung, dan meningkatkan koordinasi gastroduodenal sehingga mengakibatkan pengosongan lambung dan mengurangi waktu transit usus kecil. Obat yang ketiga yaitu paracetamol. Mekanisme aksinya menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat dan secara perifer menghambat pembentukan impuls nyeri, menghasilkan antipiresis dan menghambat pusat pengatur panas hipotalamus. Next.
Obat selanjutnya yaitu doxycycline dengan aksi menghambat sintesis protein dengan mengikat 30S dan mungkin subunit ribosom 50S dan bakteri yang rentan. Juga dapat menyebabkan perubahan pada membran sitoplasma. Selanjutnya obat yang terakhir yaitu diphenoxylate atropine menghambat motilitas gastrointestinal yang berlebihan dan propulsi gastrointestinal. Sediaan komersil mengandung sejumlah atropin subterapeutik untuk mencegah penyalahgunaan. Next. Selanjutnya ada bagian monitoring obat. Subjektif, objektif. Subjektifnya itu ada muntah, lesu dan haus, mata cekung, mukosa buka, kering, turgor, kulit berkurang, nafas cepat dan dalam dan lemah nadi. Objektif, Na plusnya 133 dan K plusnya 13 dan Cl-nya Cl-98 dan asam asetnya -48. Terapi, cotrimoxazole 2 kali 960 mg, DRP-nya tidak tepat obat. Direkomendasikan untuk menggantikan obat cotrimoxazole dengan obat doxycycline dan ditambahkan terapi simptomatik berupa diphenoxylate atropine 4 kali 5 mg. Monitoring efektivitas, tanda klinis berkurangnya frekuensi buang air besar, tanda lab tidak ada, efek samping, tanda klinis mual, muntah, ruam, termasuk sindrom Stevens-Johnson, nekrolisis epidermal toksik, fotosensitivitas. Selanjutnya ada domperidon 3 kali 10 mg, DRP tidak ada. Rekomendasi tetap lanjutkan terapi domperidon 3 kali 10 mg, monitoring efektivitas, tanda klinis gejala muntah yang dialami pasien akibat diare berkurang. Monitoring aktivitas labnya tidak ada. Terus selanjutnya monitoring efek samping, tanda klinis gangguan gastrointestinal. Kram, efek samping labnya tidak ada. Selanjutnya paracetamol 3 kali 500 mg, DRP tidak ada DRP. Rekomendasi tetap lanjutkan terapi paracetamol, monitoring tanda efektivitas, tanda klinis, gejala demam yang dialami pasien menurun. Efektivitas labnya suhu 38,5 derajat normal, 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Monitoring efek samping, tanda klinis, ruam, kelainan darah, termasuk trombositopenia, leukopenia, neutropenia. Tanda lab tidak ada. Next. Untuk selanjutnya yaitu obat rekomendasi yang akan digunakan. Untuk pertama yaitu ada obat doxycycline dengan 1 kali 300 mg. Untuk DRP-nya itu tidak ada. Alasan digunakannya doxycycline yaitu untuk diare berair yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Untuk tanda efektivitas, monitoring efektivitasnya yaitu tanda klinisnya berhentinya diare yang dialami pasien. Untuk tanda labnya tidak ada. Untuk efek sampingnya yaitu anoreksia, kemerahan, dan tinnitus. Untuk selanjutnya yaitu ada obat diphenoxylate atropine dengan 4 kali 5 mg. Untuk DRP-nya yaitu tidak ada. Alasan digunakannya obat ini yaitu digunakan sebagai terapi simptomatik untuk pasien yang mengalami diare berair untuk mengatasi gejala diare. Untuk efektivitas monitoringnya yaitu tanda klinisnya berkurangnya ya. Untuk efek sampingnya yaitu mengantuk, pusing, merasa gelisah, sakit kepala, gusi merah atau bengkak, mulut, hidung, atau tenggorokan kering. Next. Selanjutnya yaitu DRP dari cotrimoxazole, yaitu untuk indikasinya tepat. Cotrimoxazole diindikasikan untuk penyakit diare. Untuk tepat obatnya yaitu tidak tepat. Cotrimoxazole bukan merupakan obat pilihan untuk kondisi watery diare yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae.
Menurut Dipiro edisi 11, obat pilihan untuk kondisi diare ini adalah doxycycline dengan aturan pakai 300 mg sehari. Untuk tepat pasien, yaitu tepat, pasien tidak mengalami kontraindikasi dengan cotrimoxazole. Dengan kontraindikasinya adalah gagal ginjal dan gangguan fungsi hati yang berat dan porfiria. Untuk tepat dosis, yaitu tepat, dosis oral cotrimoxazole adalah 960 mg per hari tiap 12 jam. 60 mg sudah tepat. Next. Selanjutnya adalah analisis 4T dari obat domperidon dengan tepat indikasi tepat. Domperidon diindikasikan untuk pasien yang mengalami gangguan motilitas saluran cerna atas yang terkait dengan gastritis kronis. Tepat obat tepat. Domperidon termasuk golongan obat antagonis dopamin yang mana digunakan untuk meredakan mual dan muntah. Tepat pasien tepat. Pasien tidak ada kontraindikasi dan tidak memiliki hipersensitivitas terhadap domperidon dan juga tidak memiliki pendarahan. Tepat dosis, tepat menurut DIH 17, dosis domperidon 10 mg dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Next. Selanjutnya adalah analisis 4D dari obat parasetamol. Tepat indikasi, tepat, dikarenakan parasetamol diindikasikan untuk pereda nyeri dan menurunkan demam. Tepat obat, tepat. Parasetamol digunakan untuk terapi simptomatik untuk penyakit diare, karena pasien mengalami gejala demam. Tepat pasien, tepat, dikarenakan pasien tidak mengalami kontraindikasi dengan parasetamol, yaitu pasien tidak hipersensitivitas terhadap acetaminophen atau komponen formulasi lain. Tepat dosis, tepat. Dosis parasetamol oral adalah 325-650 mg setiap 4-6 jam atau 1000 mg 3-4 kali per hari. Jadi dosis parasetamol 3 kali 500 mg sudah tepat. Next. Analisis DRP doxycycline. Tepat indikasi, tepat. Doxycycline diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan oleh organisme gram negatif dan gram positif yang rentan dan jarang, termasuk Vibrio cholerae. Tepat obat, tepat. Doxycycline digunakan untuk pengobatan bakteri diare pada usia dewasa. Tepat pasien, tepat. Dikarenakan pasien tidak mengalami kontraindikasi dengan doxycycline, yaitu pasien tidak hipersensitivitas terhadap doxycycline, tetracycline, atau komponen formulasi apapun. Tepat dosis, tepat. Dosis doxycycline adalah 300 mg per oral sehari. Next. Analisis DRP dipenoksilat atropin. Tepat indikasi, tepat. Dipenoksilat atropin diindikasikan untuk pengobatan diare. Tepat obat, tepat. Antimotilitas seperti dipenoksilat atropin dipilih untuk meringankan gejala pada pasien dengan diare berair dengan mengurangi feses yang keluar. Tepat pasien, tepat. Dikarenakan pasien tidak mengalami kontraindikasi dengan dipenoksilat atropin, yaitu pasien tidak hipersensitivitas terhadap dipenoksilat atropin. Tepat dosis, tepat. Dosis yang direkomendasikan untuk pengobatan diare pada orang dewasa adalah 5 mg 4 kali sehari, maksimum 20 mg per hari. Kemudian mengurangi dosis sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya kesimpulan. Pasien diberikan pengobatan berupa terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi yang diberikan pada pasien yaitu doxycycline 300 mg 1 kali sehari, difenoksilat atropin 4 kali 5 mg, domperidon 3 kali 10 mg, dan parasetamol 3 kali 500 mg. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi diberikan larutan rehidrasi oral 200-400 ml. Next. Selanjutnya yaitu konseling.
diberikan edukasi dengan pasien tentang aturan pakai obat. Kemudian menjelaskan kepada pasien mengenai efek samping yang terjadi pada obat serta menjelaskan cara mengatasi efek samping tersebut. Selanjutnya yaitu edukasi pada pasien untuk melakukan terapi non-farmakologi seperti menghindari makanan dan minuman yang tidak bersih, mencuci tangan dengan memakai sabun dan air bersih, merebus air minum terlebih dahulu, dan menggunakan air bersih untuk memasak. Sekian sesi diskusi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah bagian tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari Fakultas Kedokteran ke Fakultas Farmasi dan sebaliknya, saya persilakan. Ya, silakan. Farmasi, kedokteran. Ayo, silakan, Dek. Maaf Bu, izin bertanya. Izin bertanya untuk saya dari farmasi, nama M. Ganesha Sundiana, NIM K100 190 167. Pertanyaannya, bagaimana penilaian untuk derajat dehidrasi? Terima kasih. Izin bertanya untuk farmasi. Apa alasan memilih obat dipenoksilat atropin sebagai terapi simptom dibanding obat antimotilitas yang lain seperti loperamid? Obat dipenoksilat atropin sebagai terapi simptom dibanding obat antimotilitas lain seperti loperamid. Obat motilitas lain seperti loperamid. Mungkin cukup. Izin bertanya untuk farmasi. Apa yang kemungkinan bisa terjadi jika pasien itu lupa minum obat antibiotik?
Makasih. Saya Nurul Nada Bahar, NIM K100 19176, izin bertanya kepada Fakultas Kedokteran, apakah ada kriteria khusus bagi pasien gastroenteritis yang memerlukan rujukan? Izin bertanya untuk Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika Dewi, NIM 175. Mencegah terjadinya komplikasi berupa dehidrasi berat adalah dengan memberikan cairan. Apakah ada Mohon maaf, Amalia, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Tadi putus-putus. Apakah ada ketentuan khusus agar terapi pemberian cairan dapat optimal? Izin bertanya untuk farmasi. Perkenalkan, saya Nastiti Aisyah Hari, NIM J5190065. Untuk pertanyaan untuk farmasi yaitu, apa tujuan pemberian larutan rehidrasi oral dan bagaimana penanganan pertama bagi pasien diare jika larutan oralit tidak tersedia? Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali dari tiap-tiap fakultas? Kalau sepertinya tidak ada, saya beri waktu 3 menit untuk tiap-tiap fakultas mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang sudah ada.
izin menjawab, moderator. Iya, saya persilahkan. Saya Karisma Antanagara, NIM J500 1961, izin menjawab untuk yang pertanyaan dari farmasi, apakah ada kriteria khusus bagi pasien gastroenteritis yang memerlukan rujukan? Nah, untuk jawabannya itu ada, jadi ada kriteria khusus bagi pasiennya. Nah, untuk kriteria yang pertama, untuk kriteria rujukan itu ada tanda dehidrasi berat. Tadi sekilas sudah dijelasin di atas, itu untuk tanda dehidrasi berat. Di sini saya akan mengulang kembali untuk tanda-tandanya. Untuk tanda-tandanya yang harus diperhatikan, itu ada turgor kulit, perutnya itu menurun. Terus akralnya dingin, ada peningkatan denyut nadi, tangannya itu keriput, ada mata cekung, terus juga nyeri tekan abdomen sama kualitas bising usus hiperperistaltik. Terus yang kedua, itu ada terjadi penurunan kesadaran. Nah, di sini biasanya itu pasiennya sudah mengalami shock hipovolemik. Terus yang ketiga itu ada nyeri perut yang signifikan, jadi terus-terusan gitu. Terus yang keempat itu ada si pasiennya itu tidak dapat minum oralit atau pasiennya itu kayak menolak pemberian cairan kayak gitu. Terus yang keempat itu ada jika di fasilitas kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan, nah itu semisal tidak ada infuset atau cairan infus lainnya. Jadi semisal kriteria dari tadi, semisal bisa mencukupi atau mencakup, itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Terima kasih. Apakah ada feedback dari Nurunada? Tidak ada, terima kasih, Karisma. Jika tidak ada, bisa dilanjutkan. Izin menjawab, moderator. Baik, silahkan. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari farmasi yang dari Amalia ya. Mencegah terjadinya komplikasi berupa dehidrasi berat dengan memberikan cairan. Apakah ada ketentuan khusus dari terapi pemberian cairan? Nah, dari sumber yang saya dapatkan itu untuk tidak disebutkan ya, dia merupakan ketentuan khusus, tapi memang ada beberapa langkah yang harus dalam penanganan pasien dehidrasi ini ya. Penanganan pasien dehidrasi. Nah, oke, saya lanjut ya. Pasien dehidrasi. Nah, mungkin yang pertama itu untuk penanganannya itu kita menentukan jenis cairan yang akan digunakan terlebih dahulu. Nah, tadi untuk jenis cairan itu mungkin yang pertama pada diare akut awal yang ringan itu bisa digunakan atau disediakan dengan cairan oralit gitu. Ini udah seperti yang disebutkan di tata laksana pada presentasi kita tadi. Jadi yang pertama bisa dengan oralit, lalu juga itu untuk oralit bisa diberikan secara oral ataupun lewat selang nasogastrik. Nah, lalu juga ada cairan lain yang bisa dilakukan, yaitu adalah cairan RL atau rinjal laktat dan NaCl 0,9% yang diberikan secara intravena atau secara IV. NaCl 0,9% secara intravena. Nah, lalu untuk langkah yang kedua itu menentukan jumlah cairan ya yang akan diberikan. Nah, untuk prinsipnya dalam memberikan atau dalam menentukan jumlah cairan yang dibutuhkan itu adalah BJ plasma dengan rumus.
Jadi ada rumusnya untuk pemberian menentukan jumlah cairan. Jadi yang pertama itu untuk yang defisit cairannya BC plasma itu berarti plasma dikurang 1,025 per 0,001 0,25 1,025 per 0,001 dikali berat badan dikali 4 mili. Berat badan kali 4 mili. Nah, itu setelah didapatkan yang ininya bisa dilanjutkan dengan rumus untuk yang kebutuhan cairannya. Jadi untuk kebutuhan cairan itu bisa skor per 15. Skor per 15. Jadi skor yang tadi dikali 10% dikali kilogram berat badan atau KGBB dikali 1 liter. Dikali 10% dikali kilogram berat badan kali 1 liter. Nah, lalu yang langkah yang terakhir itu adalah menentukan jadwal pemberian cairan. Pemberian cairan. Nah, yang pertama itu untuk jadwalnya itu adalah 2 jam pertama ya, atau bisa disebut dengan tahap rehidrasi inisial. Tahap rehidrasi inisial. Nah, jadi tahap cairan ini dalam 2 jam pertama ini diberikan secara langsung agar tercapai rehidrasi optimal secepat mungkin. Tercapai rehidrasi optimal secepat mungkin. Lalu diberikan lagi 1 jam berikutnya atau jam ketiga. 1 jam berikutnya. Nah, setelah itu bisa diberikan lagi jam berikutnya. Pada jam berikutnya ini pemberian cairan diberikan berdasarkan kehilangan cairan melalui tinja dan insensible water loss. Besar kehilangan cairan melalui tinja dan insensible water loss. Nah, untuk itu mungkin dari saya yang bisa jawab dari pertanyaannya. Terima kasih. Apakah ada feedback dari Amalia? Sudah cukup. Terima kasih, Raffi. Baik, jika tidak ada bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab, moderator. Untuk pertanyaan nomor 1 dari Ganesha. Baik, bagaimana penilaian untuk derajat dehidrasi? Jadi untuk penilaian derajat dehidrasi ini menggunakan skor Daldiono, di mana jika terdapat klinis, yang pertama jika terdapat rasa haus atau muntah, itu skornya 1. Selanjutnya yang kedua, jika tekanan darah sistoliknya 60-90 mmHg itu skornya 1. Lalu jika tekanan darah sistoliknya kurang dari 60 mmHg itu skornya 2. Jika frekuensi nadinya lebih dari 120 kali per menit itu skornya 1. Lalu jika kesadaran apati itu skornya 1.
Lalu jika kesadarannya somnolen, spur atau koma, itu skornya 2. Jika frekuensi pernafasannya lebih dari 30 kali per menit, itu skornya 1. Jika fasies kolerika itu skornya 2. Jika vox kolerika itu skornya 2. Jika turgor kulitnya menurun, itu skornya 1. Jika turgor kulit menurun, itu skornya 1. Jika Wasser woman's hand-nya itu, was woman hand-nya itu terdapat was woman hand, itu skornya 1. Lalu jika ekstremitasnya dingin, itu skornya 1. Jika cyanosis, itu skornya 2. Jika umurnya 50-60 tahun, skornya 1. Dan jika umurnya lebih dari 60 tahun, skornya 2. Selanjutnya untuk derajat dehidrasi, apabila dikatakan dehidrasi ringan jika skornya itu kurang dari 3 dan shocknya itu negatif. Terus jika dehidrasi berat itu skornya lebih dari 3 dan shocknya positif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apakah ada feedback dari M. Ganesha? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, bisa melanjutkan menjawab pertanyaan dari Fakultas Kedokteran untuk Fakultas Farmasi. Izin menjawab, moderator. Saya Adinda Trika Bandari Sastia dari Fakultas Farmasi NIM K100-190-168. Ini menjawab pertanyaan dari Ida, yaitu pertanyaannya apa alasan memilih obat dipenoksilat atropin sebagai terapi simptom dibanding obat antimotilitas lain seperti loperamid. Jadi menurut literatur Drug Interaction Handbook, loperamid ini merupakan obat untuk diare non-spesifik. Sedangkan pada kasus yang tertera, itu masuk dalam jenis diare spesifik karena disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae, sedangkan untuk diare non-spesifik ini biasanya disebabkan penyebabnya ini yaitu keracunan makanan atau gagal metabolisme laktosa atau intoleran laktosa. Maka kami lebih memilih obat dipenoksilat atropin untuk terapi dibandingkan loperamid. Baik, apakah ada feedback dari Ida? Cukup, moderator. Baik, jika tidak ada, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab, moderator. Dari pertanyaan Nadia. Bagi pasien yang lupa mengkonsumsi doksisiklin, disarankan mengkonsumsi jika jadwal konsumsi dengan obat selanjutnya itu jedanya masih jauh. Jika sudah dekat, maka nggak usah dikonsumsi lagi dan jangan mengkonsumsi dengan menggandakan dosis pada jadwal selanjutnya. Terus doksisiklin bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Konsumsi obat sesudah makan dianjurkan bila merasa mual.
Bila merasa mual, saat mengonsumsinya sebelum makan. Minum obat dalam posisi tegak. Dan jangan berbaring setidaknya 10 menit. Setelah mengonsumsi obat. Sebaiknya juga jangan menggunakan antibiotik tersebut secara tidak tepat. Misalnya tidak menghabiskan antibiotik akan menimbulkan dampak berbahaya, yaitu terjadinya resistensi yang artinya kuman menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut, sehingga infeksi akan semakin sulit diobati. Baik, apakah ada feedback dari Nadia? Cukup, terima kasih Kanisa. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan menjawab pertanyaan satu lagi. Baik, perkenalkan saya Arina Manaskana, NIMK 100-190-166 dari Fakultas Farmasi. Izin untuk menjawab pertanyaan dari AIS. Apa tujuan pemberian larutan rehidrasi oral dan bagaimana penanganan pertama pasien diare jika oralit tidak tersedia? Baik, untuk tujuan pemberian larutan rehidrasi oral sendiri yaitu untuk mencegah atau mengatasi kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan. Kemudian bagaimana penanganan pertamanya jika tidak ada oralit, maka dapat minum cairan yang cukup air putih atau teh hangat. Selanjutnya yaitu makan makanan yang mudah dicerna seperti sup, makanan yang mengandung kalium tinggi seperti pisang, kentang tanpa kulit, dan jus buah. Dan yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apakah ada feedback dari AIS? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, jika tidak ada, saya ingin bertanya lagi kepada masing-masing fakultas, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada, saya tunggu 1 menit ke depan.
Monggo silahkan kalau masih ada enggak? Sudah. Baik, Bu. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Sekian tanya jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke fasilitator. Monggo Dokter Lis dulu. Oh, saya duluan. Monggo panjenengan dulu aja. Matur nuwun atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi acara IPE kali ini alhamdulillah lumayan lancar, nggih. Mulai dari pemaparan materi dari kedua fakultas. Mohon izin di sini saya akan menyampaikan beberapa sedikit masukan, mungkin terutama untuk mahasiswa dari FK, nggih. Yang pertama tadi sudah cukup baik menyampaikan dari skenarionya, kemudian istilahnya seperti Indonesia Rayanya gitu, nggih. Mulai dari definisi, klasifikasi, patofisiologi, kemudian sampai ke terapi. Cuman setelah saya melihat di laporan, mungkin bisa ditambah satu poin terkait clinical reasoning. Jadi tidak hanya sekedar, kalau tadi kan yang disampaikan itu masih benar-benar teoritis sekali ya, tapi masih belum applicable untuk kasus ini. Misalkan tadi di pembahasan dijelaskan ada gastroenteritis akut ataupun kronis, atau ada gastroenteritis infeksi dan non-infeksi. Nah, di kasus yang sudah adik-adik pelajari ini, mungkin bisa dikritisi, ini termasuk jenis yang mana? Apakah dia akut? Kalau misalkan dia akut, alasannya apa? Kalau dia dikatakan kronis, alasannya apa? Nah, seperti itu clinical reasoning. Ya, jadi tidak hanya sekedar ada skenario, kemudian teman-teman tinggal tempel aja teorinya, tapi dikritisi dari skenario yang tadi teman-teman sudah dapat, itu seperti apa? Mulai dari sebenarnya lebih enaknya dari awal ya, mulai dari data yang didapatkan, misalkan dari anamnesis. Kalau tadi kan sudah langsung ke dari skenario sudah dikatakan dia ke gastroenteritis gitu ya. Nah, dari kasus ini, dari anamnesis, clue-nya yang spesifik ke gastroenteritis yang mana? Nah, tadi dari teorinya banyak sekali ya gejala-gejala yang mungkin bisa ditemukan dalam pasien penderita gastroenteritis, tapi kan mungkin tidak semuanya sifatnya bermakna. Nah, yang tadi disampaikan dalam skenario, gejala-gejala yang sifatnya bermakna untuk penegakan diagnosis ke gastroenteritis yang mana, itu sebaiknya bisa dispesifikkan lagi. Kemudian, selain gejala, mungkin dari riwayat-riwayat sebelumnya yang bermakna untuk penegakan diagnosis yang mana, ataupun faktor resikonya yang menyebabkan pasien ini bisa lebih kuat didiagnosis sebagai gastroenteritis yang mana. Itu pertama dari anamnesis. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga sama seperti itu. Pemeriksaan fisik tadi sudah disampaikan di kasus ada seperti ini, kemudian teori yang disampaikan seperti itu. Nah, kemudian kalian cocokkan, apakah memang benar hasil pemeriksaan fisik yang disampaikan dalam skenario itu sesuai dengan teorinya? Apakah masuk dalam kriteria diagnosisnya? Paling tidak pertama kalian sebutkan hasilnya apa, kemudian interpretasinya dulu. Apakah itu masih normal atau enggak? Kalau memang normal, kemudian kebermaknaannya terhadap diagnosis gastroenteritis seperti apa. Kemudian, untuk pemeriksaan mungkin nanti juga bisa dikaitkan dengan patofisiologi. Jadi kalau tadi penjelasan, kesannya patofisiologi kayak berdiri sendiri ya, tapi seharusnya itu bisa dikaitkan. Misalkan patofisiologinya ketika diare, kumannya penetrasi ke dinding usus misalkan. Kemudian karena penetrasi berarti dia melukai usus sehingga diarenya ada darahnya. Misalkan seperti itu. Jadi kita bisa mencocokkan dari patofisiologinya
dengan manifestasi klinis ataupun dengan hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan pada pasien apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi anamnesis sudah, pemeriksaan fisik sudah, yang selanjutnya terapi. Nah, terapi tadi sebenarnya sudah lumayan ya, ada komen-komen terkait terapinya, apakah ini sesuai atau enggak. Nah, mungkin sebelum sampai ke sana didetailkan dulu kira-kira sesuai skenario itu pasien butuh terapi, indikasinya apa dulu, kegawatannya seperti apa. Kan kalau tadi yang kita bahas lebih banyak terkait dengan medikamentosanya ya, obatnya. Apakah obat ini cocok, obat itu cocok. Padahal di skenario yang lebih banyak dijelaskan adalah rehidrasinya. Nah, rehidrasinya kayaknya tadi entah apakah saya kelewat, tapi kayaknya saya tidak melihat, cuman katakanlah dehidrasinya berat, kemudian rehidrasinya begini-begini. Tapi rehidrasi yang diberikan pada pasien ini belum dibahas. Kalau tadi kan untuk terapi mungkin sudah ada yang ngasih usulan, misalkan cotrimoxazole nggak sesuai, yang sesuai ini. Nah, tapi untuk rehidrasi ini tadi kayaknya belum dibahas. Apakah cairan yang diberikan sudah tepat? Apakah cara pemberiannya sudah tepat? Berapa banyak yang diberikannya? Kayaknya tadi masih belum banyak dibahas. Padahal meskipun kasus ini diagnosis utamanya adalah gastroenteritis, tapi kan tidak berhenti sampai di situ ya. Gastroenteritis tadi yang saya singgung di awal. Apakah dia gastroenteritis akut atau kronis? Apakah kemudian dia jenis yang infeksi atau non-infeksi? Kemudian yang terakhir ada diagnosis tambahannya, ada dehidrasinya. Dehidrasinya levelnya ringan, sedang, atau berat. Nah, itu nanti tolong bisa diperbaiki lagi. Jadi terkait dengan ini ya, di laporannya, nanti mungkin bisa diperbaiki lagi, ditambahkan satu, mungkin subbab seperti itu, satu subbab terkait clinical reasoning untuk kasus ini. Mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai ke pemeriksaan penunjang. Jadi kalian mengkritisi dari yang sudah ditemukan dari skenario itu dibandingkan dengan teori, apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, mungkin nanti juga perlu untuk pembahasan secara teoritik, mungkin bisa ditambahkan sedikit tentang anatomi, fisiologi, dan histologinya ya. Seperti biasanya kalau kalian tutorial kan ada bahasan tentang itu. Jadi basic science-nya supaya tidak terlewatkan, reminding lagi, biar masih ingat. Nanti terkait dengan pathfis-nya juga ya, patofisiologinya, kelainan-kelainan yang terjadi itu di mana, karena nanti juga melibatkan struktur anatomi, fisiologi, dan histologinya. Kemudian yang ketiga, untuk tadi untuk konten ya. Kemudian untuk presentasi sudah lumayan baik, cuman menurut saya masih sedikit kurang interaktif, masih sedikit monoton. Teman-teman masih terkesan hanya membaca apa yang dicantumkan dalam PowerPoint-nya. Nah, padahal ini kan sesinya adalah presentasi, jadi harusnya teman-teman bisa menyampaikan lebih banyak dari yang dicantumkan dalam PowerPoint. Sedangkan PowerPoint-nya sendiri tampilannya menurut saya masih kurang menarik juga. Sebagian besar masih terkesan copy-paste dari laporannya. Yang ada di laporan ditempel saja di sini. Padahal namanya aja PowerPoint. Jadi harusnya power of point, inti-intinya saja yang dicantumkan. Kalian tinggal ketika present, kalian cerita panjang kali lebar di situ. Jadi kalau ini tadi kesannya isi PowerPoint-nya padat sekali, tapi yang disampaikan ya sudah cuman itu saja. Harusnya bisa dibalik, di switch. PowerPoint-nya tampilannya keyword-nya aja sedikit, mungkin maksimal 10 baris lah ya yang dituliskan di situ, inti-intinya aja. Jadi kalau misalkan kalian bikin laporan menulis kalimat SPOK gitu lengkap ya, tapi kalau di sini enggak, mungkin objeknya aja, predikatnya aja, yang intinya saja dari yang mau kalian sampaikan apa, tinggal nanti kalimat Indonesia Rayanya dijelaskan ketika kalian present, seperti itu. Terus apa lagi ya tadi yang mau saya sampaikan? Sepertinya dari saya mungkin sementara cukup itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Monggo bisa dilanjutkan dari Bu Nurul. Terima kasih, Dokter. Baik, ya. Jadi ini tadi kita sudah diskusi ya, adik-adik antara farmasi dengan kedokteran begitu ya. Nah ini sebagai ajang latihan ya, karena di dalam praktek nanti
kita sudah menerapkan IPC ya, interprofessional collaboration ya, kolaborasi antar tenaga kesehatan. Nah, ini latihannya di saat mahasiswa namanya IPE ya, interprofessional education ya. Jadi saling, karena kepakaran masing-masing kan berbeda ya. Nah, ini terjadi saling memberikan informasi begitu ya. Nah, itu penting sekali ya. Nah, itu tadi sudah kita jalani. Baik, tadi betul Dr. Listiana. Jadi memang dari PPT memang membaca ini ya, baca betul gitu, kalimatnya panjang-panjang begitu. Ya kalau ini monoton jadi ngantuk ya, apalagi jam 1 tadi ngantuk. Jadi mungkin bagaimana Anda berusaha menarik audiens ya untuk tertarik dengan kasus Anda, tertarik dengan paparan Anda begitu. Maka dibuatlah PPT itu ya. Kemudian juga intonasi. Nah, itu memang harus banyak latihan itu ya, harus banyak latihan. Nah, besok dicoba ya, kalau ada presentasi lagi dicoba tampilan PPT-nya, kemudian intonasi ya, intonasi saat presentasi itu memang perlu latihan itu ya. Tapi sudah cukup bagus ya, artinya kita sudah bisa bertemu begitu ya. Ini sudah suatu ajang latihan yang sangat bagus ya. Baik, kemudian terkait kasus ya. Saya dari tadi malam itu membaca laporan sementara, kemudian ini tadi presentasi itu saya tunggu ya. Saya tunggu keputusan dari dokter ini sebenarnya diagnosisnya apa sih gitu ya. Kalau diagnosisnya GEA itu masih sangat umum sekali ya. Saya cuman herannya kok dari farmasi bisa memutuskan bahwa ini Vibrio cholera gitu. Saya cari itu semalam itu saya cari mana sih dari dokter yang menyampaikan bahwa ini Vibrio cholera, kok enggak ada gitu loh. Tapi kok farmasi bisa menuliskan itu ya, Vibrio cholera, enggak tahu dari mana, atau mungkin dari diskusi dulu awal kan Anda ketemu diskusi apakah muncul itu, kemudian dari farmasi karena Vibrio cholera kemudian jadi mengganti ke siklidon doxycycline ya. Siklidon itu nama dagang ya, doxycycline gitu loh. Kok bisa ganti doxycycline gitu, katanya Vibrio cholera. Saya cari, saya runut ke depan, loh dokter kok nggak bilang Vibrio cholera ya. Saya cari pemeriksaan mikrobiologinya kok juga nggak ada gitu, atau saya yang ini ya kurang teliti. Dari infusnya dok, Bu. Oh, infusnya itu ya, infusnya nyebut kolera kayaknya mungkin terus keluarnya ke oh situ gitu. Nah, kolera. Dari itu ya. Atau mungkin teman-teman farmasi bisa klarifikasi alasannya apa? Kok bisa menyebut itu Vibrio cholera dari mana? Farmasi. Mbak Amalia. Izin menjawab ya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya kami emang sempat bingung dari diagnosis dari FK, anak FK, karena di situ kemarin kami dikasih sebagian besar yang udah mereka buat, teori-teori yang udah mereka buat, tapi mereka tidak menyebutkan diagnosis apa yang mereka berikan untuk kasus ini. Jadi kami sedikit bingung, dan kami waktu itu sempat menyimpulkan karena diare karena makanan, karena keracunan makanan. Karena di kasus ada disebutkan begitu. Terus kami bertanya lagi kepada salah satu anak FK, dan mereka bilang kalau itu karena tidak disebutkan di laporannya, dan mereka memberitahu kalau itu ada bakteri. Bakteri kok Vibrio cholera? Iya, Mbak. Iya, Bu. Mereka memberitahu kalau bakteri kolera. Diare gitu. Sebab bakteri kolera. Dari kedokteran dasarnya apa ya? Atau dasarnya betul tadi dokter, dasarnya dari infus itu? Monggo, ayo yang dari FK tanggung jawab deh. Kalian alasannya apa? Kalau
kalau memang itu kan penggantian ke doksisiklin kan memang tepat ya Dok, jadi bisa diterima begitu. Ya, nanti mungkin perlu didiskusikan lagi ya, apa penegak diagnosisnya, apa ya yang memastikan ini diarenya jenis apa begitu, karena antibiotiknya kan nanti akan menyesuaikan dari itu begitu. Oke, nanti silahkan didiskusikan lagi kalau itu ya. Oke, kemudian itu pilihan antibiotik, karena nanti arahnya ke pilihan antibiotik yang tepat kan begitu ya, meskipun ini mungkin masih terapinya empirik ya, empirik antibiotik. Baik, kemudian terkait dengan dosis antibiotik itu tadi di laporan sementara maupun di presentasi, dosis sudah dicantumkan berapa miligram, berapa kali sehari. Cuman yang belum muncul berapa lama itu pemakaiannya ya, nanti mungkin bisa ditambahkan ya. Menurut guideline berapa lama, 3 hari atau 5 hari, begitu silahkan dicantumkan ya, karena itu nanti kan seperti tadi ada yang menanyakan apa kalau lupa, kalau ini bagaimana gitu, akibatnya resistensi ya, artinya durasi antibiotik itu penting ya untuk ditaati ya. Oke, kemudian tadi milih untuk anti diarenya Lomotil difenoksilat dan atropin ya. Ya, difenoksilat perlu difenoksilat itu kan turunannya petidin, narkotik ya, golongan narkotik. Nah, ini perlu pertimbangkan juga itu ya. Tapi ya enggak apa-apa milih Lomotil, atau Lomotil itu nama dagang ya, nama dagang dari difenoksilat dan atropin. Ya, mungkin pasien juga mengeluh sakit perut kan, mules ya. Kalau mulesnya itu kan bisa diatasi dengan atropinnya itu. Ya. Kemudian yang penting memang betul tadi dokter list rehidrasinya ya. Nah, ini suatu hal yang sangat penting ya pada diare. Ya, jadi apa rehidrasi yang mau dipakai? Apakah cukup rehidrasi oral atau cairan rehidrasi parenteral? Kalau parenteral mau pakai apa gitu ya? Ini kok belum muncul di sini. Mau pakai Ringer laktat atau mau pakai NaCl atau mau pakai Asering ya? Atau mau pakai kalau anak-anak ini biasanya dextrose Ringer laktat ya, DRL. Nah, mau pakai yang mana begitu? Mungkin perlu ditambahkan secara rinci, karena itu yang justru keparahan dari diare itu kan bahayanya diare itu justru pada terjadinya dehidrasi itu. Nah, itu yang mestinya dipelihara, di maintenance dulu. Ya, nah, ini tadi belum muncul. Ya, kalau obatnya memang sudah ini ya. Kemudian antiemetik tadi pakai domperidon ya, domperidon. Jadi saya rasa lebih menguntungkan ya dibanding menggunakan metoclopramid ya. Efek sampingnya kan lebih ini bahaya kalau lebih buruk ya metoclopramid. Jadi itu saya rasa beberapa masukan ya. Mungkin nanti perlu diskusi lagi ini farmasi dan kedokteran, diskusi lagi untuk membuat laporan resminya ya. Oke, itu saya rasa monggo Dokter Lis kalau masih ada lagi. Iya, matur nuwun Bu Nurul. Kalau dari saya sepertinya sebenarnya sudah cukup, cuman mungkin saya mengingatkan lagi ya Dek ya. Jadi tadi sudah dicatat ya masukan-masukan yang diberikan oleh Bu Nurul dan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau saya terutama untuk yang dari Eva ya. Jadi nanti memang kalau saya baca lagi tadi ya laporannya memang diagnosisnya masih hanya sekedar mengatakan gastroenteritis. Sebenarnya boleh sih dikatakan seperti itu, cuman kan kalau hanya sekedar kita menyebutkan gastroenteritis, maka untuk pemberian terapinya kita masih belum bisa memberikan terapi yang sifatnya detail. Karena tadi sebenarnya kalau kalian bisa mengatakan apakah ini akut atau kronis, ini infeksius atau bukan.
Kalau infeksius kausanya apa? Nah, itu kalian bisa memberikan terapi lebih detail. Ada terapi simptomatis, ada terapi kausatif seperti itu ya. Karena kalau cuman katakanlah gastroenteritis, kalau gastroenteritis kan poinnya hanya di diarenya. Kemudian kalian terapi mungkin ya fokusnya nanti hanya di simptomatis saja. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Nurul, ketika kalian memberikan terapi kausatifnya, jadinya nggak jelas asalnya dari mana, kenapa bisa memberikan terapi itu. Jadi harusnya karena ada terapi kausatif, maka perlu juga teman-teman bisa menegakkan diagnosis etiologisnya dari mana, karena kan sebenarnya juga ada dari tidak hanya dari anamnesis pemeriksaan fisik, tapi juga ada pemeriksaan penunjang dan data-data yang lain yang sudah disertakan di situ sebenarnya bisa diidentifikasi lagi. Ini sebenarnya clue-nya kemana? Katakanlah tadi misalkan teman-teman sudah bilang kolera, tapi kalau karena infusnya dikatakan kolera itu ya nggak cukup kuat. Ya kalau kebetulan aja ini skenario-nya sudah menyebutkan terapinya menggunakan cairannya kolera itu, terus kalian punya alasan, oke, saya bilang kolera karena infusnya pakainya itu. Tapi kan nggak begitu juga ya. Kalau nanti seandainya kalian sudah jadi dokter beneran nih di IGD ketemu pasien, kan nggak ada yang bilang, itu nanti infusnya pakai ini. Nggak ada yang ngasih contekan kayak gitu. Jadi kalian harus bisa identify mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai ke pemeriksaan penunjang, sehingga kalian bisa menegakkan diagnosis kerja, baru kemudian memberikan terapi yang tepat. Baik terapi yang sifatnya simptomatis maupun kausatif. Jadi nanti untuk laporan, silahkan diperbaiki lagi. Kalau untuk yang tadi ya, konten secara teoritis, saya rasa sudah cukup, tinggal ditambahkan subbab untuk analisisnya. Ya, tinggal menyesuaikan data yang didapat dari skenario disesuaikan dengan yang didapatkan dari teorinya. Seperti itu. Mungkin dari saya juga sudah cukup. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan, atau ada pembelaan nih, nggak terima disalahin, nggak terima dikomentarin. Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Ada? Sudah lelah ya? Sudah sore soalnya. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan dari saya cukup, dari Bu Nurul sudah Bu, sudah. Berarti alhamdulillah sudah cukup semuanya, mungkin bisa kita akhiri ya. Nanti silahkan teman-teman dari FK tadi mengkritisi dulu ke arah diagnosisnya seperti apa, kemudian nanti bisa didiskusikan lagi dengan teman-teman dari farmasi untuk penata laksanaan lanjutnya. Seperti itu nggih. Ya, berarti untuk pertemuan siang hari ini alhamdulillah telah selesai. Bisa kita tutup ya Bu Nurul? Monggo. Ya, mari kita sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nurul yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan masukan untuk adik-adik. Juga terima kasih untuk adik-adik yang telah berpartisipasi aktif. Tinggal PR terakhir untuk revisi ya. Sebelum nanti kami belum bisa memberikan nilai akhir soalnya sebelum revisi dari laporan ini dikumpulkan. Oke. Mari kita akhiri untuk pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya untuk bukti kehadiran. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Nurul, teman-teman monggo, pamit ya. Monggo silakan. Sehat semuanya. Amin.